Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi, komponen-komponennya, kemudian tinggi hubungan curah tanah, hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebak terhadap drainase, dan contoh studi kasus neraca air rawa lebak. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa pengairan dan drainase lahan. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Miyagi Wijayanti. Kepada Saudari Miyagi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa lebak dan jelaskan komponen-komponennya serta proses siklus hidrologi. Hidrologi lahan rawa lebak. Rawa lebak merupakan wilayah penampung air atau catchment basin pada suatu kawasan daerah aliran sungai atau DAS. Bisa dilihat dari gambar, itulah yang dinamakan dengan rawa lebak. Next. DAS atau daerah aliran sungai adalah suatu area daratan yang memiliki kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungai dari atributnya yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan laut. Batas daratan merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah irigasi yang masih dipengaruhi oleh aktivitas di daratan. Kondisi tanah, iklim, dan hidrologi merupakan faktor yang mempengaruhi karakteristik lahan rawa. Sangat diperlukan kajian dan inventarisasi data yang terintegrasi dalam upaya pengolahannya. Untuk mengkaji faktor-faktor tersebut dapat dilakukan analisis neraca air yang memiliki komponen di dalamnya seperti curah hujan, angin, suhu, limpasan air, luas area daratan banjir, dan elevasi serta ketinggian muka air. Komponen dari lahan rawa lebak adalah tanahnya yang tersusun dari endapan sungai yang tidak mengandung bahan sulfidik pirit dan memiliki tinggi genangan air setidaknya setinggi 50 cm. Lahan ini akan tergenang apabila musim hujan dan akan surut pada musim kemarau. Adapun siklus hidrologi. Perlu kita ketahui bahwa siklus hidrologi adalah sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan. Selain berlangsung secara kontinu, siklus hidrologi juga merupakan siklus yang bersifat konstan pada sembarang daerah. Adapun proses-proses pada siklus hidrologi yaitu yang pertama evapotranspirasi, presipitasi, infiltrasi, air permukaan, evaporasi, water table, dan groundwater. Baiklah, untuk presentasi yang kedua akan dibawakan oleh Saudara Riki Arianto Panjaitan. Untuk Saudara Riki dipersilahkan. Panja, kau Panja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dulu. Hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa terhadap irigasi. Rawa lebak terdapat di sebelah hulu lahan pasang surut di mana letak muka air tanah amat rendah dan pada musim tertentu berada di atas muka tanah sehingga berbagai tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Irigasi rawa lebak adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi pada kawasan budidaya pertanian di rawa lebak. Karena rawa lebak secara alamiah tergenang air. Agar sesuai untuk budidaya pertanian, biasanya rawa lebak perlu direklamasi terlebih dahulu. Untuk mereklamasi daerah ini perlu diselidiki terlebih dahulu penyebab dari genangan air tersebut.
Penyebab antara lain disebabkan oleh hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebak terhadap drainase. Contoh studi kasus neraca air rawa lebak. Analisis neraca air lahan pada jenis tanah yang berkembang pada daerah Kars di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna memiliki luas 16.245,88 hektar, terdiri dari jenis tanah Aispitsol, Molisol, dan Andisol, dan berkembang pada formasi geologi Halk dan QPW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surplus air hujan terjadi pada bulan Februari, Maret, dan April, sehingga defisit air terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Neraca air lahan di lokasi penelitian dipengaruhi oleh iklim, kondisi lahan, dan karakteristik tanah. Tanah yang terbentuk di atas batuan kars memberikan pengaruh yang baik. Pengaruh terhadap neraca air lahan. Oke, selanjutnya untuk Saudara Farid, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai studi kasus tadi. Di sini terdapat prosedur perhitungan neraca air menurut Thornweg dan meter dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Curah hujan. 2. Evapotranspirasi potensial. 3. CHEPP. 4. Akumulasi potensial. 5. Kandungan lemas tanah atau KAT. 6. Perubahan kadar air tanah DKAT. 7. Evapotranspirasi aktual atau ETA. 8. Defisit dan 9. Surplus. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sebenarnya ada beberapa materi yang terlewat. Saya akan menjelaskan dulu mengenai sebentar. Yaitu hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebak terhadap drainase. Baik, saya akan menjelaskannya. Yaitu suatu dataran yang cekung atau yang dikelilingi oleh perbukitan di mana drainase alam yang terjadi mengalami hambatan. Curah hujan yang terjadi lebih besar dari proses evaporasi, infiltrasi, perkolasi, maupun aliran permukaan yang terjadi. Rawa lebak atau rawa pedalaman dapat pula berupa dataran rendah yang berada dekat atau di pinggir sungai di mana luapan air sungai di musim hujan dapat menggenangi dataran rendah tersebut. Rawa ini terletak jauh dari pesisir pantai, tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Air yang mengalir hanya didasarkan pada air hujan saja. Pada saat air sungai melimpas ke tepi sungai di musim hujan, masuk ke rawa yang ada di kanan kiri sungai, maka sedimen yang butirannya lebih kasar akan mengendap lebih dulu di tepi sungai, dan yang lebih halus akan mengendap lebih jauh dari sungai. Dan kondisi genangan ini, komposisi tanahnya berlapis-lapis yang dasarnya bahan organik bercampur dengan endapan. Karena itu ciri rawa lebak letaknya tidak jauh dari sungai besar dan lahannya sangat subur. Dan lahan ini tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Baik, saya rasa itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.